filsafat? Lebih tertarik sama teori-teori sih. Oh, itu sebabnya kamu berani berdebat dengan Gubernur Jawa Barat ya? Oh, untuk seluk-beluknya tentang pinjol di dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Hmm, sudah diterima di UI? Belum, Belum. baru ujian. Kapan mau ujian nih? Kemarin tanggal 28 April. 26 April, belum dapat hasil ya? Belum, pengumumannya kalau nggak salah 28 Mei. 28 Mei, oke. 3 minggu lagi. Ambil program studi apa di UI? Filsafat. Filsafat? Ya. Oh, berat amat. Itu jurusan pilihan sendiri atau papa mama yang ngarahin? Pilihan sendiri. Kenapa ambil filsafat? Lebih tertarik sama teori-teori sih. Oh, itu sebabnya kamu berani berdebat dengan Gubernur Jawa Barat ya? Benar, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya sih sebagai teller. Teller. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Bukan. Saya teller, bayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol di dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai teller di situ, tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu. Kalau untuk pinjol, saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk grup dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Aura cinta lo diem ya. Gue capek banget ngeliat lu. Kelihatan pinter enggak, kosong iya. Lu tuh tinggal di tanah negara. Negara ngegusur, udah kasih peringatan, udah kasih kompensasi, dan lu bilang negara tidak memanusiakan manusia. Harus jelas negara ngegusur buat apa. Terserah negara, mbak. Mau perluasan kali kek, mau bikin McD kek, terserah negara, mbak. Itu kan bukan tanah mbaknya. Udah sih, menurut gue lu diam. Sekolah pengennya wisuda, rumah aja kagak punya. Lu udah miskin, gaya hidup selangit. Kalau udah miskin gak usah sok kaya, Neng. Gua dengar tuh ya di videonya Kang Deddy tuh yang full KDM itu ya. Ibunya itu bilang, saya nggak apa-apa demi anak. Kok gue miris banget, sakit banget dengernya ya. Kalau demi anak ya jangan tinggal di bantaran sungai, ibu. Mana itu rumahmu digusur, giliran anak lu minta pengen wisuda, pengen foto wisuda, pengen perpisahan, nggak apa-apa bilangnya. Itu rumah mau digusur, abis anak lu wisuda mau tinggal di mana, Bu? Di sungainya lu ngambang. Gue akuin nih si bocah ini nih, si Aura ini nih ya, mentalnya bener-bener bagus banget menghadapi Kang Deddy gitu ya. Terus public speakingnya tuh bener-bener bagus gitu loh untuk berdebat dengan berdebat politik dengan Kang Deddy gitu. Itu bagus public speakingnya. Cuman gue sangat menyayangkan aja kayak pola pikirnya dia itu, yang dia pikirkan hanyalah dirinya dia. Sedangkan audiens yang lainnya, orang-orang yang lainnya itu setuju kalau wisuda dan perpisahan itu ditiadakan karena memberatkan. Nah ini yang setuju cuma si Aura sama emaknya doang ini. Aura pembangkangnya, aura songongnya tuh keluar banget gitu menurut gue. Orang miskin juga berhak bahagia. Iya, gue tahu berhak bahagia di atas penderitaan orang tua gitu maksud ente. Omongannya Kang Deddy itu pedas, kasar, tapi logis dan objektif. Udah gitu bisa-bisanya 1 juta dibilang doang. Lu tau gak, 1 juta buat gue aja tuh juga masih gede loh. Buat lu doang gitu. Kalau doang cari sendiri, Neng. Jangan minta mak bapak lu buat kerja. Mentingin gengsi wisuda dan perpisahan anaknya, tapi rela tinggalnya di bantaran sungai yang mau digusur. Padahal ya, maksudnya Kang Deddy itu baik loh untuk mengubah pola pikir orang-orang yang kaya begitu gitu loh. Ya kalau udah miskin atau kurang mampu, ya yang mbok prihatin dulu gitu loh. Jangan banyak gaya gitu pakai mikirin wisuda gitu, mikirin perpisahan. Ya gue tahu lu pengen perpisahan sama teman-teman lu pengen punya momen sama teman-teman lu, tapi ya aduh, gimana ya gue jelasin nih? Omongannya Kang Deddy nyelekit emang kedengeran di kuping itu nyelekit, tapi ya mungkin itu satu-satunya cara untuk menyadarkan si Aura yang ngomongnya begitu. 1 juta doang, buset. Kata gue, lu yang pada ngomongin Kang Deddy omongannya kasar, omongannya nyelekit, omongannya kok sombong, omongannya kok apa, kok menghina orang miskin dan segala macam, lu mending tonton dulu videonya tuh sampai habis. Jangan nonton yang dari potongan-potongan TikTok, lu tonton videonya full, itu isinya daging semua. Lu sekolah ya, Neng, itu untuk mengemban pendidikan, itu untuk lu menimba ilmu, tahu nggak lu, bukan untuk perpisahan. Emang kalau wisuda atau perpisahan itu dihapus, mental lu kenapa? Kenapa mak lu bilangnya menjaga mental anak? Emang kalau wisuda sama perpisahan dihapus itu kenapa mental lu bergejolak gitu? Lu kenapa gitu? Yang dilihat itu proses belajar anak gitu loh. Tumbuh kembang pola pikir lo, terus ilmu pengetahuan lo, pendidikan lo, bukan perpisahannya, Neng. Atau kalau mau emang ada study tour, wisuda atau perpisahan ya, lu ajuin aja ke kepala sekolah atau lu ajuin ke guru lu, biar lu aja sendirian yang pergi sama teman-teman lu yang mampu dan yang mau pergi. Jangan disamaratain ke satu sekolah, ke satu kelas, ke satu angkatan untuk ikut wisuda dan perpisahan kalau mereka tidak mampu. Nggak semua orang kayak lu. Tahu orang tua itu pasti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, ya. Orang tua itu rela ngapain aja untuk anaknya. Sama seperti ibu itu. Gue tahu posisi dia. Saya nggak apa-apa, yang penting demi anak. Gue tahu posisinya. Tapi masa ya, aduh,
Gue juga tahu di dunia ini tuh ada kami, Kredivo, Aku Laku, Indodana, apa segala macam. Tapi masa iya sih, lu udah tinggal di bantaran sungai, mana rumah lu mau digusur, lu masih pakai aplikasi gituan juga. Kata gue mah mikir. Lu bayar kontrakan rumah, bayar rumah aja masih nyicil, itu juga masih pusing. Ini begayaan lagi mikirin mau wisuda, mau perpisahan 1 juta doang. Lu makan tuh 1 juta doang. Katanya foto wisuda, foto perpisahan buat kenang-kenangan. Lu foto aja pakai HP lu tuh yang boba 3. Gua nggak tahu tuh boba 3 apaan, tapi kayaknya bukan iPhone tuh, Realme atau apa kali ya. Lu foto pakai HP lu cetak, lu pajang gede-gede 10R, lu cetak taruh di tembok rumah lu yang mau digusur itu. Gitu aja repot banget ketimbang buat kenang-kenangan, heran gue. Mana rumah yang di bantaran sungai itu dari mertua lagi. Lu mah udah deh yang bener-bener aja deh, ibu sama anak deh. Ibunya juga kalau udah ini mah sadar diri gitu, jangan manjain anaknya, lu jadi nyusahin hidup lu sendiri. Emang ibu sama suami kagak mau punya cita-cita hari tua gitu, mau ngapain kayak gitu? Udah rumah bantaran sungai dari mertua, anaknya minta wisuda, minta perpisahan, 1 juta doang, mana rumahnya mau digusur. Kata gua, madu cobaan tuh akhir-akhir ini ada-ada aja emang. Masih tentang aura cinta, teman. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Dia makin bikin greget netizen. Ya, Anda penasaran? Ikuti. Ini tanda plusnya hilangin dulu. Ya, mau komentar? Tulis komentar. Mana yang lebih menarik buat Anda? Kita akan lihat. Dan mana sisi positif yang akan kita ambil bersama-sama. Kita akan melihat dari sisi apanya? Dari seorang sales angel-nya atau dari perdebatannya. Mana yang akan kita nilai? Tentang aura nih, teman-teman, apakah mau menilai dari sisi kemampuan dia, potensi dia, public speaking dia, kemampuan berkomunikasi dia dari perdebatannya, atau dari rumahnya yang digusur, dari wisudanya, dari study tournya, atau dari topik sebagai sales iklan pinjol? Mana yang lebih menarik? Yang akan digoreng oleh netizen. Ya, penasaran? Ikuti channelnya, share, komen. Kita akan bahas bareng-bareng. Kalau perlu diperdebatkan, nanti pada saat lain ikuti, pertanyakan di saat itu. Oke, sampai jumpa. Belum selesai masalah pungutan, masalah pemotongan PIP, masalah ijazah, masalah studi tour, masalah renang, masalah perpisahan, masalah foto, kelulusan, dan lain sebagainya. Terus muncul berbagai macam permasalahan di Jawa Barat, yang intinya memang Jawa Barat harus ditangani dengan baik. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, terus melakukan pembenahan yang tentunya harus mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Jawa Barat. Karena di saat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, maka pemerintah seyogianya tidak membuat kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya rakyat mengeluarkan uang yang seharusnya bisa ditanggung oleh negara. Sehingga tidak ada pungutan-pungutan, apalagi pungutan liar yang terjadi di semua sektor. Dan saya yakin gubernur tidak bisa sendiri, maka perlu dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, perlu dukungan dari seluruh rakyat Jawa Barat. Saya yakin Jawa Barat istimewa akan terwujud apabila kita semua sepakat, kita semua bersatu, kita semua gotong royong untuk menyelesaikan segala persoalan rakyat di Jawa Barat. Stay tune. Hatur nuhun. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik, ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun
apapun saya iritkan. Mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siwi-siwi bagi seket-seler Pajajaran, aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Jadi ideologi. Karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun bisa berapa ribu kajian. Coba. Gak. Silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintahan ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayah duitnya serapret nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai.